Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini Akbar Syafirong Prasetyo dengan NIM 2018 1130. Dengan NIM 2018 130. Saya akan mempresentasikan tentang analisis kerja generator sinkron. Oke. Pertama-tama mungkin bisa saya jelaskan cara kerja dari si generator sinkron ini sendiri. Oke, jadi yang pertama di generator itu dia adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi energi mekanik ke energi listrik. Di mana generator sinkron sendiri dia itu inputnya adalah arus DC dan keluarannya adalah arus AC. Nah, generator sendiri dia itu mempunyai dua bagian, yaitu ada stator dan ada rotor dan ada si stator. Ini statornya, ini rotornya. Ini rotor, dan ini stator. Nah, di tengah-tengah ini ada shaft. Oke, jadi si rotor itu akan bergerak jika diberikan free remover. Di mana free remover ini kalau misalnya di dunia nyata itu bisa jadi kincir angin, kincir air, kincir dan sebagainya lah ya. Tapi berhubung kita di lab, kita menggunakan motor DC. Nah, jadi free remover akan menggerakkan si rotor, di mana rotor akan berputar, lalu diberi input arus DC atau direct current ya. Nah, jadi setelah diinputkan arus DC, kenapa sih dia perlu arus DC di sini? Itu dikarenakan si rotor dapat menghasilkan medan magnet. Di mana medan magnet ini akan menginduksi si stator. Lalu dari stator sendiri itu akan menghasilkan arus AC. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada namanya armatur. Di mana armatur itu dia itu adalah tempat terjadinya si induksi magnet ini gitu. Jadi armatur, lalu ada field juga. Di field itu dia itu adalah tempat terjadinya si induksi, tempat pertama terjadinya si induksi magnet itu sendiri gitu. Oke. Nah, kenapa di sini outputnya bisa AC gitu? Soalnya di sini gaya gerak magnet atau GGM itu kan dia nggak beraturan ya. Makanya dia dari DC bisa ke AC gitu. Oke. Lalu saya akan mungkin jelaskan tentang PPT saya. Oke, langsung saja masuk ke PowerPoint. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kinerja generator sinkron. Di mana si generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengkonversikan energi mekanik ke energi listrik. Di mana energi mekanik ini di sini adalah gerak, yang bergerak adalah rotor dan akan mengisikan medan magnet ke stator dan menghasilkan arus AC seperti itu. Generator arus bolak-balik kadang disebut juga dengan generator sinkron atau alternator, memberikan dalam proses panjang mengubah energi berupa batu bara, minyak, gas, atau uranium ke dalam bentuk yang berguna untuk digunakan dalam industri rumah tangga. Oke, pendahuluan. Sebagian besar energi listrik dipergunakan oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari, dihasilkan oleh generator sinkron atau polyphase yang ada di pusat pembangkit energi tenaga listrik. Generator sinkron yang dipergunakan ini mempunyai rating daya dari ratusan sampai ribuan megavolt ampere atau MVA. Disebut mesin sinkron karena bekerja pada kecepatan dan frekuensi konstan di bawah kondisi steady state. Mesin sinkron bisa dioperasikan baik sebagai generator maupun motor. Mesin sinkron bisa difungsikan sebagai motor berputar dalam kecepatan konstan. Apabila dikehendaki,
kecepatan yang bersifat variabel, maka motor sinkron dilengkapi dengan pengubah frekuensi seperti inverter atau cycloconverter. Sebagai generator, beberapa mesin sinkron sering dioperasikan secara paralel, seperti di pusat-pusat pembangkit. Adapun tujuan dari paralel generator adalah menambah daya pasokan dari pembangkit yang dibebankan ke masing-masing generator yang dikirimkan ke beban. Oke. Pengertian. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari air panas, uap, dan lain-lain. Energi yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC atau listrik bolak-balik atau alternating current, maupun DC direct current atau listrik searah. Hal tersebut tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Generator berhubungan erat dengan hukum Faraday. Berikut hasil dari hukum Faraday. Nah, hukum Faraday di sini bunyinya bahwa sepotong kawat pengantar berada dalam medan magnet berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik atau GGL. Kenapa bisa disebut dengan generator sinkron? Dikatakan generator sinkron karena jumlah rotasi rotor sama dengan jumlah rotasi medan magnet pada stator. Oke, jadi rotor di sini akan berputar. Lalu dari jumlah rotasi rotor itu akan menghasilkan medan magnet, di mana jumlah rotasi rotor itu sama dengan jumlah rotasi medan magnet pada stator. Jadi setelah si rotor berputar, dia akan menghasilkan medan magnet yang menginduksi ke stator. Ini dapat mengakibatkan kecepatan sinkron dari hasil kecepatan rotasi rotor dengan kutub magnet berputar di kecepatan yang sama dengan dalam bidang berputar pada stator. Oke. Gaya gerak listrik atau GGL. GGL bila sebatang logam panjang berada di dalam medan listrik, maka akan menyebabkan elektron bebas yang bergerak ke kiri yang akhirnya akan menimbulkan medan listrik induksi yang sama kuat dengan medan listrik, sehingga kuat medan total menjadi 0. Dalam hal ini, potensial kedua ujung logam menjadi sama besar, dan aliran elektron akan berhenti. Maka, kedua ujung logam tersebut terdapat muatan induksi. Agar aliran elektron bebas berjalan terus, maka harus muatan induksi ini terus diambil, sehingga pada logam tidak timbul medan listrik induksi. Dan sumber GGL, misal baterai, yang dapat membuat beda potensial kedua ujung logam harganya tetap, sehingga aliran elektron tetap berjalan. Selanjutnya, sumber GGL atau sering disebut sumber tegangan, bila dihubungkan dengan perumusan medan listrik dapat dilakukan melalui hubungan kerja. Seperti itu, teman-teman. Oke. Bentuk rotor untuk medan rotor yang digunakan tergantung pada kecepatan mesin. Mesin dengan kecepatan tinggi seperti turbo generator mempunyai bentuk silinder. Bentuk stator dari mesin sinkron terbuat dari bahan ferromagnetik yang berbentuk laminasi untuk mengurangi rugi-rugi arus pusar atau shaft mungkin ya. Dengan inti ferromagnetik yang bagus berarti permeabilitas dan resistivitas dari bahan tinggi seperti itu. Ini gambarnya bisa dilihat dari bentuk stator dan rotornya. Dalam generator sinkron, arus DC digunakan pada rotor windings untuk menghasilkan medan magnet rotor. Generator rotor akan diputar oleh penggerak utama menghasilkan medan magnet berputar pada mesin. Medan magnet berputar ini menginduksi tegangan pada kumparan stator generator. Rotor dalam gerakan sinkron adalah gelombang besar. Nah, gambar 3 menunjukkan bentuk rotor supul. Nih, bisa lihat di sini ada si rotor supul.
maksudnya kutub-kutubnya gitu. Oke. Konstruksi mesin sinkron ada dua struktur. Medan magnet pada mesin sinkron yang merupakan dasar kerja dari mesin tersebut, yaitu kumparan yang mengalirkan penguatan DC dan sebuah jangkar dibangkitkan GGL arus bolak-balik. Hampir semua mesin mempunyai belitan GGL berupa stator yang diam dan struktur medan magnet berupa berputar sebagai rotor. Oke. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, si rotor itu berputar, sedangkan si stator itu tidak berputar gitu. Nah, kenapa bisa berputar si rotor? Ya karena diberi pre remover. Kalau misalnya di lab, kita pre removernya pakai motor DC. Nah, setelah diberi pre remover, maka stator akan berputar kan. Setelah berputar, dia diberi input arus AC. Di mana arus AC di sini berperan sebagai agar si rotor itu dapat menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet itu sendiri akan menimbulkan GGL yang dapat menginduksi si stator. Nah, si stator lalu akan menghasilkan arus AC. Kenapa bisa AC? Karena dari gaya gerak magnet itu sendiri itu kan nggak beraturan tuh. Makanya dari DC dia bisa ke AC. Seperti itu teman-teman. Oke. Generator arus searah menghasilkan arus listrik DC karena pada konstruksi dilengkapi dengan komutator. Nah, kalau misalnya yang mau menghasilkan arus listrik DC bukan AC, dia dilengkapi dengan komutator. Biasanya berfungsi dengan penguat pada generator utama di bengkel atau industri. Sedangkan generator arus bolak-balik menghasilkan arus listrik AC. Hal ini disebabkan karena konstruksi pada generator menyebabkan arah arus akan berbalik setiap setengah putaran. Gitu. Iya. Jadi si rotor akan berputar nih. Kalau misalnya setiap setengah putaran, maka dia akan menyebabkan arah arus akan berbalik menjadi arus AC gitu. Oke. Nah, ada dua struktur medan magnet pada mesin sinkron yang merupakan dasar dari kerja mesin tersebut, yaitu kumparan yang mengalirkan penguatan DC dan sebuah jangkar tempat dibangkitkannya GGL arus bolak-balik. Hampir semua mesin sinkron mempunyai jangkar diam sebagai stator dan medan magnet yang berputar sebagai rotor. Kumparan DC pada struktur medan yang berputar dihubungkan pada sumber luar melalui slip ring atau sikat arang. Tapi ada juga yang mempergunakan sikat arang, yaitu sebagai sistem brushless excitation. Oke, bentuk penguatan. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa untuk membangkitkan flux magnetik diperlukan penguatan DC. Penguatan DC ini bisa diperoleh dari generator DC, penguatan sendiri yang sporos, atau self excitation ya, maksudnya dari penguatan sendiri itu, atau self exciter dengan rotor pada mesin sinkron. Pada mesin sinkron dengan kecepatan rendah tetapi rating daya yang besar seperti generator hidroelektrik, maka generator DC yang digunakan tidak dengan penguatan sendiri, tapi dengan pilot exciter sebagai penguatan atau menggunakan magnet permanen. Nah, oke. Mungkin sekian, terima kasih. Kesimpulannya, generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi energi mekanik, yaitu gerak, dan menjadi energi listrik AC, seperti itu. Nah, di generator sinkron sendiri itu ada dua bagian, yaitu ada rotor dan stator. Yang bergerak itu rotornya yang berputar. Nah, kenapa si rotor bisa berputar? Karena dia diberi self premover, di mana si rotor ini dia itu akan berputar, lalu setelah berputar dia diberi arus DC, di mana arus DC ini itu digunakan sebagai medan magnet
agar si rotor dapat menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menimbulkan GL yang akan menginduksi si stator. Ketika stator sudah terinduksi medan magnet, maka stator akan menghasilkan arus AC. Seperti itu. Kenapa bisa arus AC? Ya karena dari GGL itu sendiri geraknya tidak beraturan gitu, kakak abang. Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Akbar Syafrinan Prasetyo, NIM 2018 1130. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak abang.